Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Syukur apabila hari ini kita masih diizinkan untuk membaca dan merenungkan firman pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman dan membaca firman pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih apabila hari ini Engkau mengizinkan kami untuk masih dapat membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini sebelum melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Bapa, biarlah Engkau yang menuntun kami dan berada dalam hati kami dan pikiran kami, supaya kami dapat merenungkan firman ini, memahami firman ini, seturut dengan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman pada hari ini berjudul Bukan Lagi Aku. Diambil dari Injil Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Di atas langit masih ada langit. Ungkapan ini merupakan nasihat yang ada sejak zaman kuno, yang mungkin sering kita dengar. Nasihat ini mengingatkan kepada kita untuk tidak boleh bersikap sombong dan merasa diri paling hebat, paling pandai, sebab masih ada orang lain yang jauh lebih hebat atau jauh lebih pandai dari kita. Oleh sebab itu, kita pun juga harus senantiasa belajar untuk rendah hati dan tidak sombong. Pada dasarnya, kesombongan atau kecongkakan selalu akan membunuh kita pada akhirnya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus terus waspada akan bahaya kesombongan. Mengapa? Sebab kesombongan ialah dosa yang paling mungkin dapat membuat kita tidak menangis mencari juru selamat. Dengan kata lain, dosa kesombongan akan membuat manusia seolah merasa sehat, baik-baik saja, dan tidak membutuhkan anugerah keselamatan. Pada bagian firman Tuhan hari ini, tampak Yesus menegur dengan keras cara pandang orang-orang Farisi yang keliru. Ketika Yesus melihat bahwa para tamu yang hadir berusaha mencari dan menduduki tempat kehormatan, maka hal ini jelas memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus dapat melihat jauh ke kedalaman isi hati, bahkan motivasi yang ada di dalam diri seseorang. Tuhan Yesus mengetahui setiap sikap dan perilaku yang lahir dari motivasi hati dan ambisi yang salah, yaitu untuk memegahkan diri. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk dapat melihat siapa diri kita ini sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak jujur dan terbuka di hadapan Tuhan mengenai diri kita, maka tidak heran apabila muncul motivasi dan ambisi yang keliru. Keliru sebab kita mengejar pujian, pengakuan, penghormatan untuk mengejar tempat di mata orang lain. Sebagai orang percaya, biarlah bukan mengejar kebanggaan diri yang menjadi fokus dan tujuan hidup kita, akan tetapi, biarlah kita dapat terus melihat bahwa hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang layak untuk mendapatkan pujian dan penghormatan. Marilah kita terus melihat akan karya Kristus dalam hidup ini yang memampukan kita untuk terus berproses dalam kerendahan hati. Motivasi yang lahir dari kesombongan sama artinya dengan mencuri kemuliaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jikalau selama ini ketika kami melakukan banyak hal dalam keseharian kami, dilandasi dengan motivasi yang tidak benar, dilandasi dengan keinginan untuk mendapatkan sanjungan dan pujian. Ampuni kami ya Bapa. Ajarlah kami, mampukan kami mulai dari hari ini melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu kami lakukan, kami persembahkan demi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga seluruh kehidupan kami
adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang bersedia untuk berproses bersama dengan Engkau menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berproses, hidup di dalam kerendah hatian. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada 14 Januari 2022 yang lalu, genap 3 tahun, Tuhan menuntun langkah saya dalam menjalani panggilan sebagai seorang pendeta. Sebagai ungkapan syukur atas tuntunan Tuhan, saya membagikan dokumentasi 100 himne yang sudah saya terjemahkan. Saya bagikan kepada anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta kepada para penggiat musik liturgi. Saya bagikan dengan kasih, dan pemesanan dapat dilakukan melalui WA ke nomor berikut ini. Ketikkan nama, alamat, dan nomor HP saudara. Setiap partitur himne dilengkapi dengan QR Code yang dapat di-scan dan terhubung pada video klip nyanyian di kanal YouTube Warta Karangsaru, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mendengarkan setiap partitur yang tertulis di dalam kumpulan himne ini. Dokumentasi 100 himne terjemahan ini akan dibagikan dan dikirimkan pada bulan April 2022 yang akan mendatang. Kiranya jadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Soli Deo Gloria. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Hidupku